Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pada kesempatan kali ini Allah senantiasa memberikan kita kekuatan iman, Islam serta ihsannya sehingga kita dapat menambah amal soleh kebaikan. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita senantiasa haturkan kepada junjungan Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ruh sampai saat ini menjadi misteri. Karena ruh merupakan hal gaib yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ruh memiliki peranan penting dalam kehidupan. Di dalam Al-Quran, kata ruh seringkali diulang-ulang dalam ayat dan surah yang berbeda. Sebagaimana dalam Quran surah An-Naba ayat 38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza sawwatuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Shadaqallahul adzim. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa istilah ruh yaitu Al-Qudus, Ruh Al-Amin. Ketika ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ruh, maka Nabi diperintah untuk menjawab bahwa ruh itu urusan Tuhan dan kamu hanya diberi pengetahuan sedikit tentang ruh. Dalam pengertiannya, ruh juga bisa berarti wahyu, malaikat, intisari atau hakikat. Ruh dalam Al-Quran merupakan sesuatu dari Allah SWT yang memiliki fungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Ruh merupakan sesuatu yang menjadikan manusia hidup. Ruh tidak terlihat dan tidak diketahui cara kerjanya. Ruh merupakan alat untuk mengadakan kontak dengan Allah. Allah menempatkan ruh dalam tubuh manusia dan menyadarkannya kepada zat Allah sendiri. Ruh merupakan rahasia kehidupan dan hanya Allah lah yang tahu. Kalangan ulama berbeda pendapat hakikat ruh. Hakikat ruh merupakan fokus tubuh manusia dan dasar hidupnya. Sebab itu merupakan hal yang paling rumit yang tidak dapat diingkari oleh siapapun. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa ruh merupakan makhluk yang diciptakan dan diurus. Begitu pula dengan pendapat Ibnu Taimiyah bahwa ruh manusia merupakan makhluk yang diciptakan sebagaimana kesepakatan para pendahulu umat ini, para imam mereka dan seluruh ahlu sunnah. Sedangkan Al-Razi mengatakan ada seseorang bertanya, apa ruh itu? Apakah ia merupakan benda yang berada di dalam tubuh manusia yang berasal dari percampuran berbagai unsur, ataukah ia merupakan suatu wujud yang mengubah tubuh dan mempengaruhinya? Kemudian Allah SWT menjawab bahwa ruh adalah suatu wujud yang dapat mengubah tubuh-tubuh ini. Ruh adalah esensi yang sederhana, yang independen, di mana ia tidak akan terwujud kecuali dengan adanya firman Allah, kun fayakun. Jadi maka jadilah ia. Keadaan dan hakikat ruh tidak dapat diketahui dan dipelajari oleh siapapun, sekalipun para nabi dan rasul, karena ruh merupakan hal gaib yang tidak akan pernah bisa dilihat bentuknya oleh manusia. Mengenai penciptaan ruh manusia, di sini ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa ruh manusia diciptakan lebih dahulu daripada tubuh manusia. Kemudian ruh itu ditiupkan ke dalam diri manusia ketika masih berupa janin dalam rahim ibunya. Sebagaimana yang termaktub dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 91, wallati ahsanat farujaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha wa ayatan lil alamin. Yang artinya, dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya dan kami jadikan dia dan anak sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.
Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Ruh merupakan ciptaan Allah. Walaupun asal ruh tidak terpisahkan dari kelahiran jasad, namun bukan berarti ruh dengan jasad itu sama asalnya. Jasad merupakan sesuatu yang berasal dari tanah melalui proses biologis dan kembali ke tanah lagi. Sementara ruh bukan berasal dari tanah, tapi berasal dari Allah langsung. Maka ruh selalu ingin kembali kepada Allah lagi. Menurut Ibnu Qayyim, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin bahwa ruh pada diri anak Adam, Nabi Isa alaihissalam, dan siapapun semua merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan, dibentuk, disempurnakan, kemudian dikaitkan dengan dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ia menaikkan semua makhluk kepada dirinya. Saudaraku-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa ruh orang yang tidur, ruh tersebut akan naik ke atas sampai langit ketujuh dan bersujud kepada Allah di hadapan arsy-Nya. Kemudian ruh tersebut dikembalikan lagi ke jasadnya dalam waktu yang singkat. Begitu pula ruh orang yang meninggal, ruh tersebut dibawa oleh malaikat ke atas sampai langit ketujuh, namun ruh tersebut ditahan dan tidak dikembalikan lagi ke jasadnya kecuali di hari kiamat kelak. Pertemuan antara ruh orang yang masih hidup dengan ruh yang sudah meninggal menunjukkan bahwa orang yang hidup bisa melihat orang yang sudah meninggal ketika dalam keadaan tidur, sehingga orang yang hidup bisa mencari kabar dari orang yang sudah meninggal, dan orang yang sudah meninggal bisa mengabarkan apa yang tidak diketahui oleh orang yang hidup, sehingga kabar mereka pun sinkron. Allah menahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan tidak mengembalikan lagi ruhnya kepada mayit dalam bentuk tertentu yang bisa menyebabkan mayit itu hidup kembali seperti di kehidupan nyata. Jika orang yang tidur itu dalam jasad, dia hidup tetapi kehidupannya tidak sebagaimana ketika berada di dunia. Sesungguhnya tidur adalah saudara kematian, dan demikianlah keadaan mayit. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah menjalani kehidupan di dunia dan tiba ajalnya, manusia akan mengalami kematian, yaitu ruhnya meninggalkan jasadnya. Proses ruh meninggalkan jasadnya biasanya berlangsung menegangkan. Ketika ruh telah sampai pada puncak sakaratul maut, maka berbagai fitnah akan menghadangnya. Hal ini dikarenakan iblis mengerahkan bala tentaranya kepada manusia yang sedang sakaratul maut itu. Dalam keberadaan ruh setelah kematian, yang pertama, ruh tersebut ada di surga. Sebuah riwayat dari As-Siddiq mengatakan, apabila Allah mencabut nyawanya hambanya yang mukmin, maka ruhnya akan berada di surga dalam bentuk yang mirip dengan bentuknya ketika di dunia. Kemudian pendapat yang lain, ruh orang-orang mukmin berkumpul di sumur Zam-Zam. Pendapat ini tidak memiliki sandaran hukum, baik dari Alkitab maupun As-Sunnah, dan ini merupakan pendapat yang tidak benar, karena sumur itu tidak cukup kuat untuk menampung seluruh ruh orang yang beriman. Dan pendapat ini berselisih tentang hadis yang sudah jelas, yaitu bahwa jiwa orang mukmin itu berupa buri yang menggantung di pohon-pohon surga. Secara umum, pendapat ini merupakan pendapat yang paling buruk. Kemudian penjelasan lain atau pendapat lain juga mengatakan bahwa ruh orang-orang mukmin di sisi Allah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa ruh yang mukmin berada di Irliyin, di langit ketujuh, dan ruh orang-orang yang kafir berada di Sinjin, di bumi ketujuh. Namun semuanya tidak menunjukkan bahwa ruh tersebut tinggal di sana, tapi hanya menunjukkan bahwa ruh tersebut naik ke langit untuk dihadapkan kepada Allah, sehingga akan ditetapkan keputusan untuknya apakah ia termasuk penghuni Illiyin atau penghuni Sinjin. Rahmat saudaraku-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia terdiri dari dua unsur, yaitu ruh dan tubuh. Tubuh itu berupa daging, tulang,
darah, kulit, yang semuanya merupakan kumpulan dari berjuta-juta sel yang tumbuh dan berkembang karena pengaruh roh. Jika bukan karena ruh ada padanya, maka semuanya merupakan benda mati seperti batu atau tanah biasa karena memang asalnya dari tanah juga. Ruh merupakan zat yang berdiri sendiri. Ia bisa naik, bisa turun, keluar masuk, datang pergi, bergerak dengan tenang. Dan ia tidak bisa terpisah dengannya kecuali setelah kematian menghampirinya. Karena ruh mengalami kematian, ia musnah dan sampai sekali tidak berbentuk sebagaimana musnahnya badan dan hilangnya semua sifat kehidupan yang dimiliki badan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika saudara-saudara kalian terbunuh pada perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala menempatkan roh mereka pada tembok burung-burung hijau yang berterbangan ke sungai-sungai di surga dan memakan buah-buahan di sana. Kemudian kembali lagi ke pelita-pelita dari emas di bawah arsy setelah mereka mendapatkan kelezatan makanan dan minuman serta kenyamanan tempat tinggal di surga. Masya Allah. Mereka berkata, aduhai, andaikan saudara-saudara kita mengetahui apa yang Allah SWT karuniakan kepada kita, mereka pasti tidak akan membenci jihad dan tidak akan lari dari medan tempur. Lalu Allah SWT berfirman, aku yang akan menyampaikan harapan kalian. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Saudaraku sekalian, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang telah mati itu disiksa dalam kuburnya sehingga binatang-binatang mendengar suara mereka. Di antara perkara yang harus diketahui bahwa adab kubur adalah adab di alam barzah. Adab kubur bukan hanya orang-orang kafir yang akan merasakannya, namun seorang mukmin pun juga akan merasakan adab kubur karena perbuatan maksiat yang dilakukan ketika di dunia, seperti berpaling dari mengingat Allah, wanita yang tidak mau menyusui anaknya, mengatakan tentang Allah dan Rasulnya tanpa dilandasi oleh ilmu pengetahuan, mengambil harta sama saudara muslimnya yang secara tidak benar, berzina, menyakiti orang-orang muslim atau mendoliminya, berbuat curang ketika menimbang harta, memberi kesaksian palsu, menyebarkan fitnah, memakan riba, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, karena banyak manusia yang mengerjakan hal tersebut, maka banyak penghuni kubur yang mendapatkan siksaan. Sedikit sekali yang lolos dari siksaan tersebut. Dohir kubur memang hanya tanah, tetapi di dalamnya terdapat siksaan dan panas menggelak seperti air yang mendidih di dalam periuk. Mereka tidak lagi mempunyai harapan. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku sekalian, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, baik beruntung di dunia maupun beruntung di akhirat kelak, dan kita senantiasa diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya kelak dan mendapatkan balasan surganya Allah SWT, serta dijauhkan dari siksa azab kubur maupun fitnah kubur kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menjadi cakrawala kehidupan dan dapat mengingatkan kita akan kehidupan setelah kematian kelak, dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang dapat saya sampaikan tadi, serta kita bisa mengingat kematian. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.